Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astika. Di sini saya akan menjelaskan tekstur dan sifat rheologi dari gel surimi. Nah, untuk tekstur sendiri itu merupakan atribut utama dalam menentukan karakteristik fungsional surimi yang berpengaruh terhadap kualitas akhir produk seafood berbasis surimi. Sedangkan kekuatan gel merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas surimi. Sifat-sifat gel surimi ini berkaitan dengan tekstur dan rheologi dari produk tersebut. Evaluasi terhadap tekstur surimi telah dilakukan dengan berbagai metode baik fundamental, empiris, maupun imitatif. Nah, TPA atau Texture Profile Analysis ini merupakan pengujian imitatif yang merupakan pengujian objektif untuk mengevaluasi proses mekanis yang terjadi pada saat makanan digigit pertama kali, kemudian mengalami proses pengunyahan oleh gigi, geraham, sampai makanan siap ditelan. Nah, untuk texture profile analysis ini berupa hardness, cohesiveness, springiness, adhesive, force, dan gumminess. Diukur dengan menggunakan spherical plunger. Nah, untuk hardness sendiri itu merupakan parameter mekanis berupa gaya yang diberikan untuk mencapai demorfasi. Gaya tersebut dibutuhkan untuk menekan zat antara gigi geraham berbentuk padat atau antara lidah dan langit-langit yang berbentuk semi padat. Untuk cohesiveness sendiri itu didefinisikan sejauh mana suatu material dapat berubah bentuk sebelum pecah. Secara sensorik diartikan beberapa besar suatu materi ditekan di antara gigi sebelum rusak. Springiness secara fisik merupakan kecepatan di mana kembalinya bahan yang rusak ke kondisi sebelumnya setelah energi yang merusak hilang, atau secara sensorik sebagai keadaan di mana suatu produk kembali ke bentuk semula setelah dipadatkan di antara gigi. Springiness disebut juga elastisitas. Adhesiveness-nya itu merupakan gaya yang diperlukan untuk mengatasi gaya tarik-menarik antara permukaan makanan dan permukaan bahan lain. Secara sensorik dapat diartikan sebagai gaya yang dibutuhkan untuk menghilangkan materi yang melekat pada mulut, biasanya langit-langit mulut, selama proses makan. Nah, gumminess merupakan energi yang dibutuhkan untuk menghancurkan makanan semi padat ke keadaan siap untuk ditelan, di mana produk pada tingkat kekerasan yang rendah dan kohesivitas yang tinggi. Nah, untuk kapasitas mengikat air sendiri itu didefinisikan sebagai kemampuan daging untuk mengikat atau menahan air selama mendapatkan tekanan dari luar seperti pemotongan, pemanasan, penggilingan, atau pengepresan. Nah, pada penelitian Wijayanti et al. 2015, penambahan asam tanah dan ekstrak teh teroksidasi pada gel surimi ikan lele ini menunjukkan meningkatnya nilai hardness, springiness, adhesive force, dan gumminess dibandingkan dengan kontrol, namun tidak berpengaruh nyata pada nilai cohesiveness. Nilai WHC gel surimi meningkat seiring dengan konsentrasi asam tanah dan ekstrak teh teroksidasi yang ditambahkan. Secara umum, hasil analisis karakteristik kimia, fisika, dan struktur mikro menunjukkan penambahan senyawa fenol teroksidasi dapat meningkatkan karakteristik gel surimi ikan lele. Konsentrasi optimum yang dapat digunakan untuk meningkatkan karakteristik gel surimi lele adalah 0,5% pada asam tanat dan 0,4% pada ekstrak teh. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Wu et al. 2018, penambahan bubuk Angelica sintesis pada gel surimi ikan gabus Channa argus dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya putus dan jarak putus maksimum diperoleh pada konsentrasi 4 gram per kilogram.
sedangkan nilai keputihan dan drag menurun secara signifikan dengan bertambahnya jumlah serbuk Angelica sinensis. Akhirnya, skor evaluasi sensorik total tertinggi diperoleh untuk sampel dengan penambahan 2 gram per kilogram bubuk Angelica sinensis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bubuk Angelica sinensis ini berpotensi menjadi bahan tambahan pada produk snakeheart surimi atau surimi cat gabus untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk kesehatan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.